langsung dimulai. Monggo. Baik, sambil Sudah direkam menunggu. Pak Arif? Pak Arif, Baik, sebentar Bu Ayu, mendengarkan? sambil Bu Ayu persiapan aja. Maaf Bapak Ibu, saya kesulitan masuk di LMS. Oh ya, sudah sekarang ya. Saya kira saya belum bisa masuk. Maksudnya kalau Bapak Ibu absen mandiri aja ya. Kadang sinyal di sini mungkin agak gangguan, jadi saya belum bisa mengakses daftar hadir. Jadi Bapak Ibu absen mandiri ya. Nanti saya cek kalau ada yang ketinggalan, saya yang akan melakukan absensi. Baik, silakan Bu Ayu. Bisa langsung dimulai ya. Ini pembelajaran di kelas 6, tema 1, subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku, pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, perkembangbiakan hewan secara generatif, dan juga teks, mengambil kesimpulan dalam teks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pelajaran, siapa hari ini yang bertugas untuk membaca doa? Nomor absen 19, Lilis. Silakan dipimpin doa Lilis. Ya, terima kasih Lilis. Kita membaca doa untuk pembelajaran hari ini, semoga lancar dan kita diberi kemudahan dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Anggi, bisa tolong dibantu untuk memimpin teman-temannya menyanyi? Baik Ibu. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot damai, sedia berlaku. Pancasila dasar negara, rakyat bersama-sama, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Anggi. Kemudian coba dicek temannya, dilihat kanan kirinya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ayu nggak masuk, Bu. Waduh, kemana itu Ayu? Coba, Ayu itu neneknya lagi hajatan, Bu Ayu. Maaf Bu Guru, Ayu neneknya lagi hajatan. Oh iya, terima kasih Ayu Mira. bolos. Oke, nah sekarang kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Masih ingat? Masih ingat tidak? Ayo, baru kemarin loh pembelajaran. Masih Bu Guru, ya. masih. Nah, untuk hari ini kita akan belajar apa perkembangbiakan hewan secara generatif. Jadi hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. IPA-nya perkembangbiakan hewan secara generatif, dan nanti kalian juga akan diminta untuk membuat poster.
kemarin kan Ibu sudah menjelaskan untuk menyiapkan alat dan bahan untuk dibawa hari ini. Dibawa kan? Dibawa Ibu. Bawa Bu. Ya. Lengkap ini loh. Untuk bahasa Indonesia nanti kita akan belajar membuat kesimpulan dari suatu teks bacaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Supaya lebih semangat bisa diulangi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tolong jawab pagi. Yes, bisa? Bisa Ibu. Ya. Selamat pagi. Pagi. Yes. Yes. Oke, karena sudah semangat semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perkembangbiakan hewan, siapa ya yang tahu? Ada yang tahu nggak bagaimana salah satu cara hewan berkembang biak? Yang sering kalian jumpai bertelur, betul Mira. Apakah bertelur merupakan salah satu cara perkembangbiakan hewan secara generatif? Mari kita lihat video berikut ini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tahukah kamu cara perkembangbiakan hewan? Betul sekali, sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui proses pembuahan. Sedangkan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa melalui proses pembuahan. Untuk hari ini kita hanya akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama ada bertelur. Setelah itu kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif dengan melahirkan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif bertelur sekaligus melahirkan. Ayo kita pelajari bersama-sama ketiganya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah bertelur. Bertelur disebut juga dengan ovipar. Ingat ya, telur bentuknya bulat. Jadi bertelur disebut ovipar. Perkembangbiakan ini dimulai ketika hewan betina yang memiliki ovum atau telur bertemu dengan hewan jantan yang memiliki sperma. Kemudian setelah ovum dan sperma bertemu, terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi embrio dan akan membentuk individu baru. Nah, proses berkembangnya embrio ini terjadi di dalam telur ya. Perhatikan gambar perkembangbiakan ayam berikut ini agar kamu lebih memahami perkembangbiakan secara ovipar. Sudah paham kan? Sekarang kita bahas ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Sebenarnya ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar ada banyak, tetapi yang paling mudah diingat yaitu tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur ada angsa, ayam, penguin, penyu, dan masih banyak lagi. Nah, perkembangbiakan yang kedua yaitu melahirkan. Melahirkan disebut juga dengan vivipar.
Sama seperti perkembangbiakan ovipar, perkembangbiakan vivipar dimulai dari ovum yang bertemu dengan sperma. Bedanya, pada perkembangbiakan vivipar, hewan berkembang biak secara internal di dalam rahim induk betina. Embrio akan terus berkembang dan terus tumbuh di dalam tubuh induknya sampai mereka siap untuk dilahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasanya adalah mamalia. Contohnya adalah paus. Ingat ya, paus tidak bertelur tetapi melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar ciri-cirinya mudah sekali untuk diingat. Yang pertama yaitu memiliki daun telinga yang terlihat dengan jelas. Kemudian hewan ini juga menyusui anak-anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar yaitu kambing, kelinci, sapi, kanguru, kuda, dan masih banyak hewan yang lainnya. Bisakah kamu menyebutkan contoh hewan lain yang berkembang biak secara vivipar? Tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Perkembangbiakan yang terakhir yaitu ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, perkembangbiakan ini yaitu memadukan antara bertelur dan melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam rahim induk, kemudian telurnya juga terbentuk di dalam rahim, bukan dikeluarkan seperti ayam. Kemudian telur tersebut juga menetas di dalam tubuh induk tersebut. Setelah telur menetas di dalam tubuh induknya, maka mereka akan keluar sebagai individu baru. Nah, ular termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Beberapa ular ada yang berkembang biak dengan bertelur, kemudian ada yang berkembang biak dengan melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan. Contoh yang lain yaitu kadal. Kadal berkembang biak secara ovovivipar. Lalu contoh selanjutnya yaitu ikan hiu. Ikan hiu berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Contoh yang terakhir yaitu platypus. Platypus sebenarnya berkembang biak dengan bertelur, akan tetapi dia termasuk mamalia dan menyusui anaknya. Maka platypus dikategorikan sebagai binatang yang berkembang biak secara ovovivipar. Itulah 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan Nah, setelah melihat video tadi, coba Ibu mau tahu siapa yang bisa menjelaskan apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Ayo, siapa? Kalau tidak ada Ibu tunjuk. Coba Arif, apa perkembangbiakan hewan secara generatif? Secara generatif itu Bu, kawin Bu. Ya, kemudian apa yang terjadi? Pembuahan Bu. Ya, Apa ya, Bu? pembuahan, ya betul. Kemudian apa saja cara perkembangbiakan hewan secara generatif? Melahirkan, ada yang bertelur itu tuh Bu. Iya, betul. Terus ada yang ovovivipar, Iya. ovipar. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk hebat untuk Arif. Tepuk hebat. Angkat jempol. Tunjuk Arif. Hebat, hebat, hebat. Nah, coba siapa lagi yang bisa memberikan Ibu contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur? Ayo, siapa? Lilis itu Bu, suruh jawab Bu.
Lili, coba silakan. Halo, Lili. Apa Ya. soalnya, Bu? Berikan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ayam, Ayam, apa lagi contohnya, Lis? burung, Ya, kemudian apa lagi? apa ya? Katak iya nggak, Bu? Ya? Bebek bisa ya. Ikan, Ya, Bu. ikan. Beri tepuk hebat untuk Lilis. Tepuk hebat. Angkat jempol. Tunjuk Lilis. Hebat, hebat, hebat. Siapa yang bisa memberikan contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Kambing, silakan. Bu. Kambing, kemudian Kemarin apa kambing lagi? saya habis beranak, Bu. Oh iya, Beranak 5, punya Bu. kambing, alhamdulillah. Punya anak 5. Luar biasa ini juragan kambing berarti ya. Ya, ini Katarina ya? Ya? Iya, Bu. Katarina, Bu. Iya, tepuk hebat Terus untuk ada Katarina. kucing, Bu. Kucing saya juga habis Oh, beranak, Bu. kucing. Oh 6. iya, wah banyak sekali hewannya ya, hewan peliharaannya Katarina. Kemudian ada apa lagi? Katarina punya apa lagi? Sapi, Bu. Katarina punya kandang sapi, Bu. Kandang sapi. Enggak, Bu. Sapi tapi punya tetangga saya, Bu. Oh, punya tetangga. Punya Tapi tetangga kamu luar kemarin biasa. ngarit. Katarina ngarit Bu kemarin Bu. Kemarin Oh, iya. habis naik sapinya tetangga itu, Bu. Katarina, Luar Bu. biasa ini Katarina. Kemarin kakak Kita saya, berikan Bu. tepuk hebat dulu untuk Katarina ya. Tepuk hebat. Angkat jempol. Tunjuk Katarina. Hebat, hebat, hebat. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa memberikan contoh hewan ovovivipar? Ayo. Nur Fadila? Iya, Mira Bu. tuh, Bu. Mira tuh dari tadi Mira itu, joget-joget Bu. tuh. Tadi joget-joget, Bu. Mira, Bu. Ayo Mira, Mira. Mira? Ya, apa tadi, Bu? Bertelur melahirkan. Iya, betul. Bertelur melahirkan. Contohnya apa, Mira? Contohnya ular, Bu. Ular. Ular, betul. Tepuk hebat untuk Mira. Angkat jempol. Tunjuk Mira. Hebat, hebat, hebat. Hebat sekali ya anak-anak ibu ini. Bu Hadi mengganggu sekali, Bu Hadi, Bu. Hadi, duduk Jalan Hadi. terus. Hadi, duduk Hadi. Bohong dia. Muter-muter. Untuk selanjutnya, di sini Ibu punya satu bacaan ya, satu paragraf. Di sini kita akan belajar untuk membuat kesimpulan dari paragraf yang ada. Ya, bisa Hadi, bisa tolong dibaca Hadi? Bisa, bisa Bu. Silakan. Ovipar, bertelur. Cara perkembangbiakan hewan ini dikenal dengan sebutan ovipar, sehingga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut sebagai hewan ovipar. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Hadi ambil dari paragraf ini? Apa kira-kira? Kalau yang bertelur itu namanya ovipar, Bu. Betul sekali. Jadi untuk mengambil kesimpulan dari suatu teks bacaan, kita lihat di situ ide pokok yang dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian ini ada teks lagi, silahkan Anggi, coba dibaca dalam hati aja Anggi ya. Kira-kira simpulan apa yang bisa Anggi ambil dari
teks bacaan di depan. Ciri-ciri opipar itu bertelur, Bu. Kemudian tidak mempunyai kelenjar susu. Contohnya ayam, burung, bebek, ikan. Nah, ya betul sekali ya. Jadi dari ciri-ciri ini kita untuk mengambil kesimpulannya kita bisa menyebutkan satu atau dua ciri-ciri dari hewan ovipar, kemudian menyebutkan contoh hewannya, yaitu bisa ayam, burung, bebek, ikan. Kemudian dari teks bacaan ini silahkan Taufan. Kira-kira dibaca saja dalam hati, kira-kira apa kesimpulannya? Hewan yang berkembang biak secara melahirkan itu ovipar, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian, siapa ya? Nova. Ada Nova? Nova? Waduh, Nova tidur bukan ini? Nova pipis, Bu. Oh, Nova pipis. Kalau begitu, Dwi. Dwi, bisa tolong? Dwi ada? Dwi? Dwi pipis juga? Iya itu, Bu. Dwi tidur. Aduh. Aduh, itu ya. Aduh, Dwi bangun, Dwi. Dwi bangun, Dwi bangun. Dwi. Waduh. Aduh, ngiler ini, Bu. Dwi, Bu. Kalau begitu Nur Fadila, coba kesimpulan apa yang bisa diambil dari teks bacaan yang ada di depan? Itu ya, Bu. Apa sih ciri-ciri hewan ya, Bu? Iya, betul. Ditutupi bulu, punya kelenjar susu, berkembang biak dengan cara beranak dan melahirkan. Itu ada anjing, gajah, paus, kucing. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, ini ada yang terakhir. Coba, siapa lagi yang belum disebut ya? Aku kok nggak disebut toh, Bu? Ya, coba Lilis. Silakan. Kira-kira apa simpulan dari teks bacaan ini? Ovovivipar, hewan yang bisa bertelur dan melahirkan. Iya, betul. Aduh, Ibu ada tipe ini ya, melahirkan. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian dapat menyimpulkan dari teks bacaan ini, nah sekarang kalian Ibu bagikan lembar kerja ya untuk dikerjakan secara individu. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Ibu. Ini sudah terlihat, Bu. Ya, di sini ada Oh, ada gambar panda. Iya. Pandanya lucu. Terima kasih Hadi. Mirip Mira Di pandanya. sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Ini ada untuk IPA-nya, kemudian ini ada teks bacaan yang harus kalian tarik kesimpulannya dan dituliskan di sini. Ya, dikerjakan masing-masing, sendiri-sendiri, jangan mencontek ya. Hadi duduk. Iya, Bu. Jangan deket-deket Mira terus, Hadi. Yang Ya. narik-narik dari tadi nih. Dia mau minta uang kita. Oke. Ibu kasih waktu ya untuk mengerjakan lembar kerja ini. Silahkan dikerjakan. Ibu, besok saya pindah ya, jangan satu kelompok sama Hadi, Bu. Iya.
Iya, iya, Mira. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kemudian duduk secara berkelompok dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagi kemarin, ya. Kemudian alat dan bahan yang Ibu minta untuk dibawa kemarin, silakan dikeluarkan, disiapkan semuanya ya. Ya. Kalau sudah semuanya? Sudah disiapkan? Kalau sudah, ya, Ibu akan menjelaskan. Seperti kemarin sudah Ibu perlihatkan contohnya, yaitu kalian akan membuat poster perkembangbiakan hewan secara generatif. Kemarin Ibu sudah memperlihatkan contoh poster pop-up, juga contoh poster biasa. Nah, kali ini Ibu serahkan kepada kalian akan membuat posternya seperti apa. Sesuai kreativitas kalian, inginnya membuat apa sesuai kesepakatan kelompok kalian. Silahkan kalian bagi tugas dengan kelompoknya, siapa yang menggambar, siapa yang membuat kalimatnya, ya silahkan. Bisa ditambahkan hiasan-hiasan lainnya, ya itu silahkan tergantung kreativitas kalian. Ya. So, silakan kalian bisa dimulai. Oh iya, sebelum kita mulai, karena ini ada setelah kalian membuat poster, nanti akan ada presentasi juga dari hasil poster yang akan kalian buat. Kita sepakati waktunya ya, kira-kira berapa menit untuk membuat poster ini. Kira-kira kalau 1 jam gimana? Keberatan nggak? 1 jam kira-kira cukup tidak waktunya, anak-anak? Cukup, Bu. Cukup, ya. Ibu. 1 jam untuk membuat poster, kemudian sekarang jam berapa? Di sini 10:30 ya, berarti 10:30 nanti harus sudah selesai ya. Pokoknya kalau waktu sudah habis semuanya harus sudah selesai, kemudian nanti kita akan melaksanakan presentasi. Ya, silakan dikerjakan. Anak-anak, Ibu sambil berkeliling ya. Jadi kalian tidak boleh ada yang, aduh tuh, Hadi ngapain tuh? Apain lagi tuh Hadi tuh? Ya, duduk di kursinya Hadi dengan kelompoknya ya. Itu Mira, Bu Guru dia makan permen aja yang ada tulisannya. Permen Kiss, dikasih sama Arif katanya. Ada tulisan I love you. Bohong itu, Bu. Bohong, Adik, Ya. Bu. Dengan kelompoknya, Ibu akan menilai nih setiap kalian yang yang bekerja dalam kelompoknya. Jadi kalau ada yang tidak bekerja nanti jelek nilainya, ya. Jadi silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Ibu akan amati, Ibu berkeliling, melihat bagaimana kalian cara membuat posternya. Jika merasa kesulitan atau ada hal yang tidak dipahami, silahkan bisa ditanyakan. Wah, kelompok Taufan udah selesai nih. Kelompok Taufan sudah selesai belum? Wah, buat apa ini kelompok Taufan? Sedang mewarnai apa? Kelompoknya Mira sedang membuat apa itu? Sedang mewarnai apa? Mewarnai telur angsa, Bu. Oh iya. Nur Fadila sedang apa Ular, itu Bu. kelompoknya? Belum. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi ya.
Silakan dilengkapi. Kalau mau ada hiasan-hiasan boleh. Kalau isinya sudah selesai. Bu, diberi nama tidak Bu? Posternya di sebelah mana? Boleh diberi nama. Silakan di situ muatnya di mana. Ada yang kosongnya di mana. Ditulis semua nama kelompoknya ya. Di belakangnya Ya? boleh, di belakang. Boleh, di belakangnya boleh. Kalau sekiranya mengganggu tampilan posternya di depan, boleh di belakang, bebas. Apakah sudah selesai? Sudah selesai membuat posternya? Sudah Bu. Sudah. Kalau sudah selesai, sambil istirahat dulu ya, capek habis bikin poster, Ibu akan memperlihatkan lagu perkembangbiakan hewan. Perhatikan ya. Lagu perkembangbiakan hewan. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Tak menyusui anaknya, tak punya daun telinga. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan disebut vivipar. Menyusui anaknya, punya daun telinga. Sapi, kucing, kambing, lumba-lumba. Ini cara ketiga perkembangbiakan hewan, bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan pari, hiu, kadal, dan ular boa. Ayo kita pahami perkembangbiakan hewan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Ayo ingat, jangan sampai lupa. Nah, ayo ingat, jangan sampai lupa. Nah, untuk mengingatnya, Ibu akan mengajarkan tepuk perkembangbiakan hewan. Ya, seperti ini. Tepuk perkembangbiakan hewan ovipar. Bentar. Tepuk perkembangbiakan hewan bertelur ovipar. Melahirkan vivipar. Bertelur melahirkan ovovivipar. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Ya, kita coba ya. Tepuk perkembangbiakan hewan. Bertelur ovipar. Melahirkan vivipar. Bertelur melahirkan ovovivipar. Ovovivipar. Oke, biar semangat sekali lagi ya. Coba yang kompak. Tepuk perkembangbiakan hewan. Bertelur ovipar. Melahirkan vivipar. Bertelur melahirkan ovovivipar. Oke, hebat-hebat semua ya anak ibu. Nah, sekarang waktunya kalian presentasi. Siapa nih, kelompok siapa yang mau maju pertama? Ayo. Hadi Bu, Hadi udah selesai tuh. Hadi gambarnya juga bagus ini. Siapa yang menggambar ini Hadi?
Itu tadi Bu Katarina. Oh, luar biasa, Katarina. gambarnya bagus ya. Coba silahkan dipresentasikan. Apa itu isinya? Isi posternya ada gambar ayam ya, ada bebek. Coba silahkan dipresentasikan, Hadi. Oke, jadi teman-teman, ini saya bikin gambar bebek, ada juga gambar kuda, ada juga gambar ikan. Nah. Oke, susah. Mungkin itu saja, Bu Guru. Iya, coba dibantu temannya. Ayo, Katarina. Tadi siapa? Katarina Silakan yang gambar dibantu. tadi. Iya, dibantu. Apa saja itu ceritakan. Kenapa ada Ayo, gambar Katarina bebek yang di situ? Ya Ibu, ini ada gambar ayam. Kemudian Iya. ada gambar bebek. Di sini ayam dan bebek saya gambar karena mereka sama-sama bertelur. Iya. Dan saya suka bebek goreng, Ibu. Enak banget kalau bebek goreng. Mantap. Ayo, temannya satu lagi siapa? Ayo, presentasi juga. Siapa Katarina temannya? Mira itu Bu, Mira tadi ikut membuat telur itu Bu. Oh. Ayo jelaskan kenapa dibuat ular di situ, Mira? Iya Ibu, tadi sudah dibacakan oleh Katarina, kelompok kami membuat telur bebek, telur ayam, telur angsa. Gitu. Saya juga punya telur, Bu. Wah, telur apa, Arif? Apa ya, Bu? Pokoknya punya aja, Bu. Wah, luar biasa ini ya dari kelompoknya Hadi. Kita beri tepuk tangan. Ya, jadi wah sudah semuanya presentasi ini ya. Hebat-hebat sekali. Karyanya juga bagus-bagus sekali anak ibu ya. Nah, untuk terakhir ini ibu akan membagikan lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, masing-masing. Hadi, tidak boleh nyontek ya Hadi ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Nih, ada 10 soal. Waktunya 15 menit ya. Boleh buka buku, Ibu? Boleh, silahkan. Udah selesai? Sudah. Sudah. Silahkan dikumpulkan ke depan ya. Silahkan dikumpulkan ke meja Ibu. Oke, kita sudah melaksanakan evaluasi, kemudian coba ya. Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini, Arif? Menurut Arif, bagaimana pembelajaran hari ini, Arif? Wow, pembelajarannya menyenangkan, Bu. Iya. Apa yang Arif dapat dari pembelajaran hari ini? Macam-macam. Itu, Bu, tadi. Macam-macam perkembangbiakan hewan, ada vivipar, ovovipar, dan ovovivipar. Iya. Ada paragraf menyimpulkan. Iya. Iya, coba Anggi, bagaimana cara kita menyimpulkan paragraf? Anggi, menyimpulkan isi paragraf. Dengan menemukan ide pokoknya, Bu. Iya, betul sekali ya. Coba Nur Fadila, apalagi kira-kira yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Selain tadi kita belajar buat poster, Bu. Buat poster, bagaimana itu membuat poster? Apa yang kamu dapatkan dari membuat poster? Tentang perkembangbiakan, Bu. Buat poster hewan.
Ya, jadi selain tadi kita belajar tentang perkembangbiakan hewan dan juga menyimpulkan isi teks, dengan kalian membuat poster secara berkelompok, kalian juga belajar bekerja sama, belajar berkolaborasi dengan teman kalian. Dan juga apa yang kalian pelajari, yaitu kalian belajar berkomunikasi di depan bersama teman-teman, juga di depan kelas, di depan teman-teman yang lainnya. Itu akan apa? Menambah kepercayaan diri kalian dan juga meningkatkan kreativitas kalian. Ya, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kira-kira untuk menutup pembelajaran hari ini tadi siapa yang pimpin baca doa? Lilis ya? Enggak, nomor absen 19 ini, Lilis. Ayo Lilis, jangan malu-malu aja kamu. Nanti tak jita. Dibuka Lilis, mic-nya Lilis. Cepet Lis, buru pulang. Ya udah ditunggu. Udah lapar nih Lis. Pulang Lis, cepet Lis. Ini mau hujan nih Lis, cepat. Mau main PS Lilis ini. Ya silahkan Lilis. Lilisnya malu-malu itu Bu. Iya Bu, Awas. malu. Ganti aja Bu Arif Bu. Apa Ya, ganti itu Bu? Ya udah. Iya. Karena Lilisnya malu-malu, Ari silahkan. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai selesai. Amin. Sudah Bu, sudah selesai. Iya. Ayo Pak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu besok. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ambil alih kembali. Terima kasih Bu Ayu sudah sangat luar biasa sekali. Banyak ice breaking-nya. Kita jadi anak-anak jadi semangat ya sebagai murid. Jadi langsung saja untuk ice breaking untuk per teaching selanjutnya Bapak